Nah. Aduh. Nah, oke. Ya, apa bacanya di atas anak-anak? Menjelaskan bunyi dan nambang sila ketiga Pancasila. Oke, kemarin kita sudah mempelajari ya. Sila ketiga Pancasila. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Ya, atas. Bunyinya Persatuan Indonesia. Itu adalah bunyi sila ketiga. Oke. Simbolnya apa ya? Simbol dari sila ketiga? Pohon beringin. Nah, simbolnya adalah pohon beringin. Terus sila ketiga itu mempunyai, nah, biar jelas ya di layar monitor. Oke, sila ketiga mempunyai makna kita harus bersatu dan bekerja sama. Ya. Nanti. Ya. Bersatu dan bekerja sama. Lihat, pohon beringin itu kan siapa yang pernah lihat pohon beringin? Ya, tunjuk jari. Siapa yang pernah melihat? Pohonnya seringnya ya pohon beringin itu ya. Iya, pohon beringin itu biasanya apa? Pohonnya rimbun besar. Nah, ini contohnya ya. Makanya mempunyai makna bersatu dan bekerja sama. Pohon beringin, coba kalau kalian misalkan hujan ya, tiba-tiba berteduh. Nah, bisa pohon itu bisa untuk berteduh bersama-sama ya. Jadi maknanya simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang maknanya bisa untuk bersatu dan bekerja sama. Nah, kerjasama membersihkan sekolah. Nah, itu juga salah satu contoh apa? Sila ketiga ya. Saling membantu di sekolah ketika ada temennya menyapu. Nah, itu contohnya pengamalan ya, pengamalan sila ketiga. Besok coba perhatikan anak-anak. Kalau ada kata-kata pengamalan. Nah, pengamalan itu contohnya apa? Contoh sikapnya ya. Misalkan salah satu pengamalan sila ketiga. Nah, berarti anak-anak menyebutkan sikap ya yang sesuai dengan sila ketiga itu apa ya. Besok menjelaskan apa anak-anak menjawabnya seperti itu. Terus lanjutnya. Nih. Pohon beringin. Ya. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh ya. Jadi kalau pohon beringin itu daun-daunnya tuh kecil-kecil rimbun ya, dan tapi akarnya apa? Akarnya kokoh kuat. Nah, makanya untuk bersatu. Bersatu itu menciptakan apa? Persatuan sehingga menjadi kokoh ya. Terus kemudian daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Ya, anak-anak bisa perhatikan di layar monitornya ya. Daunnya itu sangat banyak ya. Jadi apa ya? Menggerombol ya, menggerombol. Jadi bisa untuk bersatu. Kalau rumah itu fungsinya untuk apa? Untuk berteduh gitu ya. Kemudian sudah nih pohon beringin untuk berteduh. Kemudian nanti kalau
persatuan. Nah, kalau ada kata-kata bersatu, nah anak-anak di garis bawah ya, bersatu itu berarti pengamalan sila ketiga, tidak bertengkar, ya saling membantu, bekerja sama, terus tidak membeda-bedakan teman. Itu contohnya sila ketiga. Oke. Nih. Ya, coba Nana dibaca yang atas ini. Bersama-sama dibaca ya. 1, 2, 3. Yang sesuai sila ketiga Pancasila. Oleh karena itu Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat dan bersatu di bawah naungan Indonesia. Oleh karena itu kita harus saling Indonesia. Oleh karena kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Ya, coba di sini pohon beringin itu melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia, ya. Di sini coba Indonesia itu tidak hanya Semarang saja ya, tapi ada yang daerah timur sana, ada yang daerah Papua, terus ada yang daerah mana lagi yang orangnya hitam-hitam itu. Nah, makanya ketika besok ya kalau kita misalkan kuliah, nah anak-anak nanti kuliah, kalau kuliah itu nanti ketemu se-Indonesia, biasanya bersatu di situ, ketemu semuanya. Nah, makanya melambangkan sila ketiga harus bersatu, tidak boleh membeda-bedakan teman, sama siapa saja harus mau berkenan ya. Oke, lanjut. Nah, apalagi nih bacanya di atas? Nanti aturan adalah hal yang harus dilakukan aturan. Kita juga sudah belajar ya cara mencintai lingkungan, cara menjaga lingkungan. harus dipatuhi oleh aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya aturan di lingkungan masyarakat. Kemudian aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Nah, nih ya. Kemarin kita sudah belajar, kalau misalkan rumah tidak ada aturannya, kira-kira bagaimana suasana rumahnya? Bagaimana coba pilih? Iya, rumahnya menjadi kotor, tidak nyaman. Tidak nyaman. Di rumah itu rasa seperti di neraka. Ya, makanya harus punya aturan ya. Aturan itu siapa yang mematuhi? Aturan, ayo, siapa yang harus mematuhi aturan yang ada di rumah? Kemarin sudah semua anggota keluarga. Ya, semua anggota keluarga. Oke, kalau ini di lingkungan masyarakat, berarti siapa yang harus menaati aturan itu? Seluruh warga. Pintar, ya, seluruh warga atau seluruh masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah berarti yang harus mematuhi aturan siapa? Bu guru. Ya, seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ada guru, ada murid, ya, ada Pak Satpam, semuanya. Pokoknya yang ada di sekolah harus mematuhi sekolah aturan-aturan yang ada di rumah. Berarti harus mematuhi aturan di rumah. Aturan di masyarakat, di lingkungan, berarti harus mematuhi aturan di masyarakat, ya, begitu. Jadi semuanya kita harus sesuai aturan. Biar apa? Biar nyaman dan teratur. Lanjutin. Nah,
Yuk, bacanya apa ini atas? Berikut adalah contoh lain aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Oke, ya. Ini contohnya ya, menjaga kebersihan. Contohnya apa? Membersihkan lingkungan secara teratur. Terus yang kedua, membersihkan selokan dari sampah. Oke, coba anak-anak siapa yang pernah ikut seperti gambar yang di monitor, Ngacung? Bersih-bersih. Siapa yang pernah ikut bersih-bersih di lingkungan masyarakat? Nah, ya. Walaupun kita masih kecil, nah kita harus ikut menjaga kebersihan ikut ya, biar bersih lingkungannya. Lihat, kalau selokannya tidak dibersihkan akan menyebabkan apa? Musim hujan. Banjir. Ya, akan menyebabkan banjir. Coba perumahannya siapa yang banjir? Banjir. Perumahannya siapa yang banjir? Yumna. Yumna rumahnya banjir. Nah, ya, harus makanya selokan ya harus sering dibersihkan ya. Sampah walaupun satu tidak selokannya kotor. Iya, kotor ya. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Walaupun sekecil bungkus permen misalkan nggak apa-apa cuma satu. Nah, tidak bagus, harus dibuang di tempat sampah. Kalau misalkan belum nemu tempat sampah, gimana? Bungkus permennya diapain? Dikantongin ya. Iya, dikantongin ya. Misalkan pilih, jalan-jalan ya. Oh, nggak nemu tempat sampah, dikantongin dulu. Nanti sampai rumah dibuang di tempat sampah ya. Kita lanjutkan. Ya, ini dia. Yuk baca lagi bersama-sama. Mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan bagian dari kebersihan dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kita telah mematuhi peraturan ya. Nih, jadi kayak tadi contohnya ya, Vili membuang sampahnya ditunda dulu, dimasukin ke kantongnya Vili dulu. Itu salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan ya. Walaupun sampahnya secuil, nah harus buang di tempatnya. Nanti kalau bikinnya secuil nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama menjadi apa? Banyak. Nah, iya. Vili merem-merem kenapa Vili? Ngantuk? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kayaknya merem-merem mengantuk Vili. Ya. Kita lanjutkan. Vili. Oh, udah. Oke. Coba tadi yang sudah kita pelajari apa aja tadi? Pancasila. Oke, Pancasila sila keberapa? Sila ketiga. Ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Terus simbolnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Mau kemana? Ya, pohon beringin itu daunnya bagaimana? Kecil. Ya, terus akarnya? Kokoh. Akarnya kokoh ya. Terus apa lagi? Coba tadi. Bisa? Pohon beringin bisa untuk apa? Untuk berteduh ya. Oke. Terus contoh pengamalan sila ketiga coba apa?
Contoh pengamalannya, siapa yang bisa? Sama membersihkan. Oh ya, pinter. Bekerja sama, ya, saling membersihkan. Iya. Terus apa lagi? Leo, coba Leo, contoh yang lain. Ayo Mas Leo. Ada lagi nggak contohnya? Banyak tadi ya. Yang menunjukkan bersatu. Coba contohnya apa? Tidak. Bersama di lingkungan rumah. Ya, boleh membersihkan bersama-sama di lingkungan rumah. Terus apa lagi? Kalau berteman? Membersihkan. Apa? Membersihkan? Ya, ketika berteman tidak boleh pilih-pilih tidak boleh pilih teman ya. Nanti ketika anak-anak sudah di sekolah, semuanya teman ya, tidak boleh pilih teman ini. Misalkan Sabil. Nah, Sabil kalau nggak main sama Atar nggak mau. Nah, itu tidak boleh ya. Harus berteman semuanya. Mau diajak main bersama. Itu contoh pengamalan sila keberapa? Sila ketiga. Oke, terus apa lagi tadi? Belajar tentang apa lagi? Kebersihan. Kebersihan. Kemudian Sila Pancasila. aturan. Iya, yang Pancasila. Ya, yang wajib mematuhi aturan siapa? Kita semua. Nah, ya, kalau di sekolah berarti siapa yang harus mematuhi? Semua warga. Ya, pintar semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja coba? Guru, terus murid, Pak Satpam. Iya, yang ada di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah nanti ada TU ya, ada Mas OB juga. Nah, semuanya wajib mematuhi aturan di sekolah. Kalau di rumah siapa yang harus mematuhi? Anggota aturan anggota keluarga ya, jadi tidak kakak aja, tidak ibu, semuanya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik ya, semuanya harus mematuhi aturan ya. Mbak, contoh aturan itu apa coba? Siapa yang bisa? Contoh aturan di rumah dah. Yuk, coba sebutkan salah satu. Contoh aturan di rumahnya masing-masing boleh. Membuka, oke, boleh kalau pagi membuka jendela. Misalkan Agni tugasnya tiap pagi membuka jendela, ya. Terus Alma misalkan tiap pagi menyapu halaman. Nah, ya semua aturan di rumah itu berbeda-beda. Misalkan Naya, nah kalau jam 4 misalkan harus sudah mandi. Nah, misalkan aturannya seperti itu. Fiona misalkan cuci piring, habis makan cuci piring sendiri, misalkan gitu ya. Elena, ya habis maghrib, misalkan murojaah, mengaji. Nah, ya aturannya beda. Sirin misalkan, misalkan Sirin kalau sore ngangkat jemuran. Nah, ya walaupun di rumah ada yang suka bantu-bantu, kalau kita bisa kerjakan sendiri, kita mengerjakan sendiri ya. Belajar apa namanya? Mandiri. Iya, jangan digigit, Mbak. Nanti Mbak jadinya apa? Kayak embe. Nah, iya. Sendiri misalkan Atar di rumah mau ambil mainannya, ambil sendiri ya. Sekiranya kita bisa ambil sendiri.
sendiri. Nah, ya. Neo misalkan mau ngambil baju, ambil sendiri Neo. Nah, ya tanpa bilang ma, ambilin ma. Nah, kita sudah besar, sudah jadi kakak SD. Iya. Oke, anak-anak kalau habis sholat suka berdoa nggak? Berdoa ya Allah semoga cepat masuk sekolah enggak? Kalian senang di rumah apa di sekolah? Sekolah. Iya. Kumpul-kumpul ya, biar bisa main, biar bisa berlari-lari. Iya. Besok kalau sudah di sekolah, anak-anak boleh bertengkar nggak sama teman-temannya? Nggak boleh. Boleh jahil nggak sama teman-teman? Nggak boleh ya, pintar harus saling menyayangi ya, kata Raihan harus saling menyayangi ya, berbagi, tidak boleh apa? Tidak boleh pelit. Hebat ya. Oke. Ya, nanti anak-anak boleh dipelajari lagi ya. Buku Bu Penanya 1C, tema 6, subtema 3 dan 4 ya. Anak-anak nanti boleh dibaca lagi. Nah, Alkiti, Dwi lihat-lihat anaknya sudah pintar baca-baca semua, sudah lancar bacanya. Ya. Baca lagi. Nah, besok kita mau Zoom Zoom apa? Matematika. Nah, ya, anak-anak jadi bisa belajar dulu. Besok mau Zoom matematika. Ya. Kita besok belajarnya berhitung-hitung. Nah, senang tidak belajar berhitung-hitung besok? Senang. Oke, ya. Nanti malam disiapkan ya, belajar dulu biar ketika Bu Guru tanya-tanya sudah pada sudah nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Pintar. Anak-anak sudah paham semua ya? Tidak. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kita mau berdoa. Nah, coba Evan, pimpin doa Evan. Evan mana ya? Tadi Budi lihat Evan. Oh ya, bawah. Evan, lo kok dimatiin itunya? Videonya. Evan. Admit aja, Bu. Mana nih? Yuk, Evan pimpin doa ya, Van. Hitungan ketiga ya, Van. Allah. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, sikap berdoa. Tangan diangkat berdoa. Mulai surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati doa kafaratul majlis subhanaka
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ya, teman-teman belajar dulu sama teman-teman yang lain. Ya. Udah sama Ya. Satu, dua. Udah, tutup. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya, Bunda tutup ya. Dadah semua. Ya. Terima kasih, salam buat Bunda ya. Dadah. 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 Dadah.